percaya bahwa kuasa mujizat Tuhan dinyatakan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Sebentar firman Allah akan diperdengarkan di tempat ini, kami percaya Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang Hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami mengganya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan, amin. Percaya siapapun saudara pasti akan bertemu dengan hari terakhir di dalam kehidupan saudara. Yang kita kenal, yang kita tahu adalah kita akan bertemu pasti dengan yang namanya adalah suatu kematian di dalam hidup kita. Terbiasa sedikit coba kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Nah, firman Tuhan berkata bahwa dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Setelah itu apa? Dan sesudah itu dihakimi. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi manusia hanya ditetapkan sama Tuhan, matinya hanya satu kali saja. Berarti saudara dan saya yang hari ini hidup pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Siapapun dia di dalam kehidupan kita, yang tidak memandang jabatannya, tidak memandang apakah dia orang Kristen, apakah dia orang di luar Kristus, apakah dia ini adalah orang percaya atau orang tidak percaya, orang baik atau orang jahat atau siapapun dia. Firman Tuhan bilang bahwa dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Berarti nggak ada tuh yang namanya mati 2 kali, 3 kali, itu tidak ada. Pada saat dia mati, selesai dia mati, dia pasti akan masuk ke dalam penghakiman Allah. Kita sudah belajar bahwa di dalam penghakiman Allah ini adalah hak untuk menghakimi, punyanya siapa? Allah Bapa. Dan sedangkan anak diberikan kuasa sama Allah Bapa pun, anak tidak mau menghakimi. Kenapa? Karena itu bukan kapasitas anak, bukan kapasitas Yesus untuk menghakimi saudara dan saya. Nanti akan menjadi hakim agung adalah si Allah Bapa itu sendiri. Jadi kita mati, nanti dihakimi. Ketika kita dihakimi, keluar dari penghakiman cuma ada 2 tempat. Dua-duanya hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekal berada di sorga. Dan yang kedua, hidup yang kekal berada di api yang menghanguskan. Yaitu kita bisa bilang itu adalah neraka. Jadi ada 2 hidup yang kekal, betul. Yang punya hidup yang kekal, orang-orang dunia pun punya hidup yang kekal juga. Tetapi masalahnya masuk kategori yang mana? Apakah masuk dalam kategori di dalam kerja sorga, atau masuk dalam kategori di dalam kerajaan neraka, yaitu hidupnya kekal tapi di api neraka. Apa itu? Yang namanya adalah kematian. Bagi orang dunia, kematian adalah hal yang menakutkan. Kenapa bagi orang dunia hal yang menakutkan? Karena kematian suatu misteri dalam hidupnya dia. Filipi 1 ayat 21 ayat kedua. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Paulus bilang, kalau aku mati ada suatu kebahagiaan buat aku. Berarti kalau Paulus mati dan saudara mati, orang yang percaya ada suatu keuntungan. Apa keuntungan dari kematian? Pasti ada sesuatu hal yang luar biasa. Maka itu Paulus bilang, aku itu lebih ke arah mati. Kenapa? Karena itu suatu keuntungan dalam hidupku. Karena saat dia mati, dia bertemu yang pertama dengan Allahnya, dengan Yesus. Amin. Mati adalah cara satu-satunya untuk kita bisa bertemu dengan dia di dalam kekristenan tentunya. Yang kedua, kenapa mati suatu keuntungan? Karena pada waktu mati dia masuk dalam hidup yang kekal. Roma 5 ayat 9 ayat 10. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, betul. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kematian menyelamatkan saudara dan saya hari ini menuju pada hidup yang kekal. Firman Tuhan bilang bahwa saudara dan saya bukan hanya diselamatkan, bukan hanya dijamin, tetapi firman Tuhan bilang bahwa saudara dan saya pasti akan diselamatkan. Amin. Bukan hanya punya jaminan keselamatan, bukan hanya punya asuransi kerajaan sorga, bukan hanya pasti, bukan hanya diselamatkan, bukan hanya hidup yang kekal, tetapi firman Tuhan bilang bahwa aku memastikan jaminan itu benar dan jaminan itu berlaku untuk hidupmu. Itulah kematian di dalam Kristus. Dijamin keselamatannya. Amin. Dipastikan keselamatannya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah pasti akan diselamatkan. Pasti akan diselamatkan. Kalau ada 2 ayat diulang dalam suatu momen 2 kali, itu kepastian yang dipastikan. Firman Tuhan bilang, kalau saudara dan saya mati, saudara dan saya bukan hanya diselamatkan, bukan hanya masuk dalam hidup yang kekal, bukan hanya dijamin, tetapi juga saudara dan saya dipastikan pasti akan selamat. Agama lain enggak. Agama lain, mohon maaf, semoga nggak ada suatu hal yang kita bisa lihat bahwa hidup setelah kematian itu seperti apa. Tapi kekristenan di dalam Kristus memastikan bahwa saudara
diselamatkan. Tidak bisa tidak. Amin. Jadi saudara dan saya hari ini adalah calon-calon orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan surga. Karena saudara dan saya pasti diselamatkan. Tidak bisa tidak diselamatkan, tetapi saudara dan saya pasti diselamatkan. Amin. Lalu bagaimana Pak saat ini Pak? Saya mau bilang, hidup di dunia ini adalah hidup yang fana, hidup yang tidak real. Tidak real. Karena saya mau bilang, kita ini numpang. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Selama kamu menumpang di dunia ini. Dunia ini punya kita. Firman Tuhan bilang, hidup yang kekal ada di dalam anaknya, di dalam Yesus. Saudara saya punya rumah. Rumahnya di mana? Di dalam kerajaan Allah, di rumah Bapa di sorga. Dan hidupnya saat ini apa Pak? Saya lagi transit, saya lagi numpang dalam dunia ini. Dan hidup ini tidak kekal. Saudara saya pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Tapi kematian di dalam Kristus adalah kematian yang fisiknya saja mati, tapi nanti akan diganti tubuhnya dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan, dan masuk di dalam kerajaan sorga. Karena jiwamu dan rohmu tidak pernah bisa mati. Jiwa dan roh tidak pernah bisa mati. Yang bisa mati adalah hanya tubuh kita yang tertinggal. Maka itu nanti tubuh kita akan diganti dengan yang namanya adalah tubuh kemuliaan. Dan saat ini, saat kita ada di tempat ini, adalah kita ini saat ini lagi menumpang, lagi transit. Kapan Pak? Nanti saya akan masuk dalam kerajaan surga. Pada waktu itu nanti kamu ganti baju, ganti tubuh dulu. Tubuhmu kau tinggalkan, jiwamu dan rohmu masuk di dalam kerajaan surga, di dalam rumah Bapa yang ada di surga. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, halo. Ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak apa? Tempat tinggal. Mau untuk apa ada rumah lagi? Di rumah Bapak ada tempat tinggal. Orang-orang bisa bilang bahwa makanya itu kita harus berbuat baik. Kenapa? Supaya kita kirim bata, kita kirim semen, kita kirim pasir. Kenapa? Karena Yesus lagi bangun rumah kita. Terus ada yang melihat, rumahnya pastor ini sudah besar. Kenapa? Karena ada pastornya. Jadi pelihat ini dia memanipulasikan bahwa rumahnya besar. Kenapa? Karena rumah pastor. Saya ini kagak punya rumah. Kita ini, saya mau bilang, kita ini gembel yang dipungut sama Allah untuk menjadi anak Allah. Anak saya tidak punya rumah. Dia tinggal sama saya. Dia kagak mikirin juga rumahnya seperti apa. Dia tidak mikirin juga untuk kerja cari duit, enggak. Dia kagak mikirin juga makan apa, enggak. Pokoknya dia tinggal bareng-bareng sama saya, ada makanan, ada tempat tinggal. Kita nggak punya rumah. Jadi kalau ada pendeta bilang bahwa kita punya rumah, lihat, rumah kamu kayu ini. Kenapa? Karena kamu jarang memberikan persembahan ke pendeta. Pasti pendeta ngomong seperti itu. Nggak lagi banyak persembahan, omong kosong semuanya. Saya mau bilang, persembahan atau persepuluhan diberikan karena engkau mengasihi Tuhan, bukan supaya engkau diberkati. Berbeda konsepnya. Konsep berkatnya seperti itu. Ketika engkau mengasihi Tuhan, saya ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Titik. Terus tidak memberikan, Pak, apakah kita melarat? Enggak. Kenapa? Karena kita anak. Anak saya nggak memberikan kontribusi apa-apa terhadap hidup saya. Selama apa? Selama bertahun-tahun sampai hari ini. Dia umur 15 tahun, belum pernah dia ada kontribusi buat saya. Saya kasih uang buat apa? Nggak ada tuh. Sampai hari ini, tapi dia tetap makan. Yang terpenting adalah satu. Kita mengasihi dia. Anak itu mengasihi kita. Selesai. Amin. Kalau kita anak, Bapa di sorga bertanggung jawab terhadap hidup kita. Ketika kita sakit, dia bertanggung jawab. Ketika kita lemah, dia bertanggung jawab. Ketika kita kekurangan, dia bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Maka itu firman Tuhan bilang, mintalah, maka kamu akan menerima itu semua. Kamu akan mendapatkan itu semua. Kenapa? Karena satu, anak Allah cuma minta aja. Amin. Bukannya berarti tidak harus kerja, enggak. Tapi ada suatu kondisi, suatu step bahwa saudara saya harus tahu bahwa saudara saya adalah anak Allah. Amin. Kita punya Bapa yang ada di sorga, dan tinggalnya nanti di rumah Bapa, bukan rumah kita sendiri. Kalau kita punya rumah di sorga, saya bingung. Rumahnya itu berapa meter? Berarti kalau orang-orang yang rajin ke gereja, bayar persepuluhan dan lain-lain semuanya, berarti rumahnya besar, mewah semuanya. Allah berarti kagak adil itu.
Kenapa? Sama-sama anak. Sama-sama anak dalam hukum waris. Itu dibaginya sama. Itu baru keadilan. Masa iya anak cewek cuma 1/4, anak cowoknya 1/6, anak cowoknya 1/2? Ya enggak gitu. Ada anaknya berapa? 5, bagi 5. Itu adil. Tapi kalau ya karena dia jarang ke gereja sih masalahnya. Jadi ya udahlah saya bagi petak kecil-kecil aja lah. Enggak begitu. Makanya firman Tuhan bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara dan saya tidak punya rumah di dalam kerja surga. Di rumah Bapak. Tinggalnya nanti di mana? Di rumah Bapak. Makanya itu di dalam papan buka kita biasanya ditulis berpulang ke rumah Bapak di surga. Mau siapapun juga dia. Mau dia penjahat misalnya juga sama. Mau dia pencuri juga sama juga. Mau dia pendosa juga sama juga. Berpulang ke rumah Bapak yang ada di surga itu selalu itu. Rumah Bapak, kita tinggal di dalam rumah Bapak. Jika tidak demikian, ya, tentu aku mengatakannya kepadamu, ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dengan baik-baik, Tuhan Yesus pergi ke situ, pergi ke rumah Bapak yang ada di sorga, pergi ke sorga, dia terangkat ke sorga. Firman Tuhan bilang, untuk apa? Kangen sama Bapaknya? Enggak. Yesus nggak kangen sama Bapaknya. Kangen sama malaikatnya? Enggak. Sama sekali enggak. Kangen sama tempat tidur Yesus? Enggak. Kangen sama surga yang mulia? Enggak. Untuk apa ini? Dia mau siapin tempat buat kita. Kenapa? Karena tempat buat kita paling hebat, paling berharga, paling mulia yang bisa dia lakukan buat kita. Dia siapin tempat buat kita. Ini kasih Yesus begitu luar biasa. Dia lahir karena Bapaknya di surga bilang bahwa dunia ini sudah jatuh dalam dosa dan harus ada yang menebus mereka. Harus ada darah yang ngocor. Maka itu Yesus dilahirkan. Itu bukan untuk kepentingan Yesus. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan saudara. Ketika dia lahir, dia bertumbuh. Dan setelah dia bertumbuh, dia harus menderita. Dia menderita untuk siapa? Diri dia sendiri? Enggak. Buat saudara. Akhirnya dia apa? Mati di atas kayu salib. Dia bisa bilang bahwa Pak, saya nggak mau mati. Saya bisa aja tidak melewati kematian karena saya adalah Tuhan. No, tapi Tuhan bilang, Yesus bilang bahwa saya harus mati. Tergantung di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk supaya dosa manusia diampuni dan aku tebus mereka. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, aku akan datang kembali dan firman Tuhan bilang, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dia mau bertemu lagi dengan saudara, baik itu lewat kematian, baik itu lewat nanti pengangkatan, baik itu lewat nanti kita bertemu muka dengan muka di alam perlihat. Yang pasti dia akan menjemput kita kembali. Yang menjemput adalah Yesus, bukan malaikat, bukan Musa, bukan Elia. No, level kita ini level Yesus. Kenapa Yesus mau menjemput kita? Karena dia mengasihi kita. Di akhir nanti saya mau bilang, kenapa sih dia ini benar-benar mengasihi orang yang mengasihi dia, orang percaya. Orang Israel itu benar-benar dikasih sama Allah luar itu. Kenapa sih? Ada alasannya. Bangsa hebat, bangsa yang terpilih. Dan saudara saya adalah Israel rohani yang dipilih sama Tuhan, yang diangkat sama Tuhan. Karena Israel yang aslinya masih hidup dalam pemberontakan. Dia buka untuk saudara saya menjadi Israel juga. Tapi Israelnya bukan Israel dalam kandungan, no. Tetapi Israelnya adalah Israel karena diangkat menjadi orang Israel. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di mana tempat aku berada, tempat Yesus berada, kamu juga berada juga. Jadi apa? Dia ini rindu, kangen selalu sama siapa? Sama saudara dan saya. Amin. Maka itu dia bilang, aku akan jemput kamu kembali, ketemu sama kamu kembali, dan aku akan angkat kamu, dan aku mau di mana aku berada, kamu berada. Di mana kamu berada, aku juga berada. Di mana itu? Tinggalnya di rumah Bapa. Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Jadi gini, kerinduan kita masuk ke dalam kerajaan sorga, masuk dalam kehidupan yang kekal. Itu tidak lain tidak bukan yang kita cari. Itu bukan mahkota. Yang kita cari bukan tempat yang udah disediakan sama Yesus. No. Yang kita cari bukan yang namanya nanti kita ketemu sama Yohanes, ketemu sama Petrus, ketemu sama Elia, ketemu sama Abraham. No, tidak penting buat saya itu semua. Tetapi
Tetapi firman Tuhan bilang apa? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Yang selain engkau, ya pada saat di bumi aja aku mengharapkan engkau. Pada waktu nanti di dalam kerajaan surga pun, aku mengharapkan engkau dan aku akan cari engkau. Itu mana? Bukan pendapat surga, no. Bukan tempat kita, no. Bukan uang ibadah kita, no. Bukan. Kita nggak cari itu semua. Itu semuanya cuma tambahan. Yang kita cari, yang kita fokuskan, Tuhannya ada. Tuhannya mana? Saya mau bertemu sama Tuhan saya. Dalam kerajaan surga ada suatu pintu. Itu pasti tanya, kamu mau ngapain? Bukan kita bilang, saya mau masuk dalam kerajaan surga. No. Kita bilang, aku mau bertemu dengan yang namanya Yesus Kristus. Kenapa kamu mau bertemu dengan dia? Karena aku rindu dan aku mengasihi dia. Mari ikut sama-sama dengan aku. Itu untuk kita ketemu sama Yesus. Itu the climax. Itu adalah hal yang sudah kita harapkan semuanya, yang sangat luar biasa, yang aku harus ketemu sama Yesus. Kenapa? Kerinduan. Karena Yesus pun rindu juga. Di mana kamu berada, aku mau berada juga. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Allah selama-lamanya. Amin. Jadi pada saat di bumi kita mengharapkan Yesus, kita mau ketemu sama Yesus. Pada waktu di surga pun kita mau cari Yesus, bukan dari pernak-pernik surga. Amin. Karena Yesus the center of my life kan. Sebelum kita masuk dalam kerajaan surga, kita harus mempersiapkan hidup kita dengan baik. Efesus 2 ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Firman Tuhan bilang gini, karena kita ini buatan Allah. Saya mau bilang, kita ini nggak diciptakan sama Allah. Amin. Ntar adalah pembahasan. Kalau orang bilang bahwa, Pak, kita ini ciptaan Tuhan, Pak. Itu orang bodoh. Nggak pernah belajar teologi, tidak pernah belajar kekristenan dengan baik, tidak pernah baca firman pastinya. Kita ini tidak diciptakan. Tidak ada satu ayat pun manusia itu diciptakan sama Allah. Tetapi manusia itu dibentuk atau dibuat sama Allah, tapi bukan diciptakan. Yang diciptakan adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu diciptakan. Tetapi manusia itu dibentuk sama Allah melalui apa? Tanah liat, tapi bukan diciptakan. Yang diciptakan apa saja? Bumi, langit. Diciptakan apa? Firman. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadilah bumi, jadilah langit, jadilah burung dan lain-lain semuanya, binatang-binatang, tumbuhan semuanya diciptakan melalui apa? Firman-Nya. Tetapi saudara saya tidak diciptakan lewat firman. No. Tapi saudara saya dibentuk sama Allah dan dihembuskan nafasnya Allah. Itulah menjadi makhluk yang diciptakan, semuanya akan hancur. Amin. Bumi akan hancur pasti. Langit akan hancur, terang gelap hancur pasti. Habis semuanya. Tapi yang dibentuk sama Allah, punyanya Allah, karyanya Allah. Kalau dicipta, itu cuma gini. Bumi tercipta semuanya. Gampang lewat firman. Ya kan? Terus, habis itu terang. Cipta, terang langsung semua. Tapi saudara saya enggak. Tuhan harus ambil. Dari mana? Dari tanah liat, debu tanah, saudara. Dia tangannya kotor, dia ambil. Selesai itu dia bentuk dulu. Sesuai dengan segambar serupa dengan gambaran anaknya, yaitu dengan prototipenya Allah. Dia bentuk dulu. Habis selesai itu, dia sudah ada gambarannya, sudah ada semuanya. Tangannya masih lepetan juga. Dia hembusin nafas dari kehidupan dia. Ketika pas ditiup, langsung menjadi apa? Manusia, yaitu si Adam. Amin. Karyanya Allah. Kita ini karyanya Allah. Kalau orang bilang bahwa Pak, kita dicipta, Pak. Dicipta terlalu gampang. Tuhan ciptain, nyiptain rumah gampang. Udah. Tapi kalau bentuk susah. Karena pada waktu dia bentuk semuanya. Lewat tanah liat loh. Lewat tanah, lewat debu tanah dia bentuk. Dia bentuk apa? Dia bentuk kepalanya dulu, dia bentuk telinganya dulu, dia bentuk matanya dulu. Dia juga bentuk juga bagaimana di dalam matanya itu ada kornea, ada pupil. Dia bentuk semuanya. Lubang hidungnya dia bentuk semua. Ada orang-orang yang punya hidung yang pesek gitu kan. Itu bentukan Allah. Nggak apa-apa. Bentukan Allah. Ada orang yang rambutnya botak gitu. Nggak apa-apa. Itu bentukan Allah. Ya, ada yang mulutnya ya kan agak-agak sedikit miring gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Nggak ada masalah itu, ya kan? Bukan hanya itu dia bentuk. Dia bentuk tangan, dia bentuk kuku, dia bentuk seluruh kehidupan kita, dan dia bentuk seluruh organ tubuh kita. Ususnya dia bentuk. Dia ukur dulu ususnya. Panjangnya 12 meter atau enggak, bagaimana tuh caranya lewat tanah, ya, luar biasa.
Maka itu karyanya Allah dalam hidup kita. Karena kita ini buatan Allah, Ya. diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, kita ini buatan Allah, dibentuk sama yang namanya adalah Allah membentuk kita. Itu Kejadian 1 ayat yang pertama, pembentukan manusia yang pertama kali. Nah, habis itu kita diciptakan di dalam Kristus. Maksudnya adalah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Nah, kita diciptakan. Itu baru diciptakan. Ada cermin Yesus di dalam hidup kita. Lanjutkan lagi. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti ini Allah membentuk kita, dan di dalam Kristus Dia menciptakan kita. Dia punya prototipe. Prototipe ini adalah dasar pembentukan dari Allah dalam hidup kita. Ini adalah prototipe. Apapun juga hari ini masuk ke dalam suatu prototipe. Sebelum hari ini ada benda-benda keras, benda-benda yang saudara dan saya lihat saat ini, mereka semua ini masuk di dalam prototipe, adalah bahan dasar. Bahan dasar ini yang mendasarkan bahwa saudara dan saya itu diciptakan di dalam Kristus, dibentuk sama Allah. Prototipe itu seperti apa? Blueprint itu seperti apa? Rancangan itu seperti apa? Nah, firman Tuhan bilang bahwa Dia punya prototipe. Prototipenya adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Prototipe dalam hidup kita adalah pasti untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu apa? Kasih. Udah tidak ada pekerjaan baik yang lebih baik daripada kasih. Ada tidak? Menolong orang termasuk dalam kasih. Amin. Membantu orang termasuk dalam kasih. Tidak ngomongin orang termasuk dalam kasih. Tidak gosip termasuk dalam kasih. Kalau kita mengasihi, kita tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi perbuatan baik yang Tuhan maksud adalah perbuatan kasih di dalam hidup kita. Maka itu Dia bilang, aku adalah kasih. Jadi kamu harus hidup di dalam aku, yaitu hidup dalam kasihku. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah sudah mempersiapkan buat kita, punya prototipe buat kita, yaitu menjadi serupa segambar dengan gambaran Yesus Kristus anaknya itu. Dan Dia sudah mempersiapkan kita dari sebelum dunia ini ada. Amin. Dari sebelum kita ini dibentuk sama Tuhan, dan kita diciptakan dalam Kristus, Dia sudah punya blueprint, Dia sudah punya prototipe untuk kita. Prototipenya tidak lain tidak bukan, adalah kasih. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Kerinduan Allah untuk saudara dan saya, hidupnya dalam prototipe Allah. Kerinduan Allah, engkau harus hidup selaras dengan yang namanya adalah firman. Kerinduan Allah. Maka itu Dia bilang, Ia mau, Dia rindu supaya kita hidup di dalamnya, yaitu di dalam prototipe Allah yang sudah Allah rancang dalam hidup kita. Ternyata rancangannya dibuat kacau sama siapa? Sama si iblis. Dan yang ada perbuatan baik diganti dengan apa? Perbuatan jahat. Luar Raja 13 ayat yang 11. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pak, tapi di mata orang dunia baik, Pak. Iya. Ukurannya bukan dunia kita. Level kita, kalau kita mau bicara tentang sorga, mau kita berbicara tentang yang namanya hidup yang kekal, level kita harus apa yang ada di matanya Yesus atau di matanya Allah, bukan di matanya dunia. Di matanya dunia dia melakukan hal yang benar, hal yang baik, hal yang mulia bahkan, tapi belum tentu di matanya Tuhan dia melakukan hal yang baik atau hal yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam menebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Nah, hebat ya. Luar biasa. Ia tidak menjauhkan dari segala dosa. Dan yang disuruh Yerobeam dinebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup di dalam dosa. Apa yang jahat di mata Tuhan? Saya mau bilang, yang jahat di mata Tuhan, yang pertama adalah dosa. Kita sudah tahu ada dosa, tapi entah kenapa dosa ini membuahkan suatu kenikmatan dan akhirnya kita melakukan dosa. Besok kita melakukan dosa lagi, besok kita melakukan dosa lagi. Dosa ini masih kayak ada rangsangan yang sangat kuat sekali untuk kita melakukan dosa, dan berdosa. Dan ketika ditegur, ya kan, dia marah. Kenapa? Kamu ngapain ngurusin saya? Udah urus aja diri kamu sendiri. Kenapa? Karena dia hidup dalam dosa. Yang jahat di mata Tuhan, dia tidak hidup dalam kasih, tapi dia hidup dalam dosa. Amin. Dosanya apa, Pak? Banyak lah. Kalau kita mau ngomongin dosa dari A sampai Z, Tuhan mengumpulkan semua dosa dan akhirnya Tuhan press dan Tuhan kasih ketetapan, Tuhan kasih perintah-perintahnya adalah 10 perintah Allah. 10 perintah Allah dipress lagi sama Tuhan, diganti. Hukum Taurat itu diganti, digenapi oleh satu namanya adalah kasih. Kembali lagi ke awal, adalah orang-orang yang melakukan dosa adalah orang-orang yang tidak punya kasih pastinya. Kenapa saya bilang tidak punya kasih? Karena dia menyanyiakan darah perjanjian itu. Amin.
Orang yang menyia-nyiakan darah perjanjian, dia tidak punya kasih. Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Betapa lebih beratnya, sangat berat banget hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Betul, dia dijatuhkan hukuman, tapi hukumannya bukan hukuman yang ringan, bukan hukuman yang biasa. Firman Tuhan bilang betapa lebih beratnya hukuman itu. Hukuman yang sangat berat, yang belum terjadi, yang bahkan yang masih ada di cloud, belum pernah ada, sangat berat sekali dijatuhkan atas dia. Yang apa? Yang menginjak-injak anak Allah. Yang menginjak-injak anak Allah. Lalu yang menganggap najis darah perjanjian. Yang anggap najis darah perjanjian. Kenapa? Karena dia selalu hidup dan terus hidup di dalam dosa, kesalahan dan juga pelanggaran, dan dia tidak ada rasa untuk bertobat, rasa untuk berbalik kepada Tuhan. Lalu yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Dia menganggap darahnya najis. Dia bilang bahwa ya udahlah, nanti aja pada waktu nanti saya sudah ada nanti di ICU atau saya sudah ada di rumah sakit, nah sedetik saya pada saat saya meninggal, sebelum saya meninggal, saya minta ampun supaya Tuhan ampuni dosa saya dari dosa awal sampai pada dosa akhir. Orang yang menganggap bahwa dosa nanti aja saya minta ampun juga diampuni juga kok, gampang kok, menggampangkan kematian Yesus. Hati-hati, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang mengangkat najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan apa? Dan yang menghina roh kasih karunia. Dan yang menghina roh kasih karunia. Dia menghina Roh Kudus. Ada orang-orang yang bilang, apa sih Roh Kudus? Roh Kudus lah. Gak ada lah. Kamu terlalu suci. Hati-hati. Orang-orang yang seperti gini, dia menghina roh kasih karunia yang menyelamatkan dia. Firman Tuhan bilang, Pak, dia bisa masuk dalam kerjaan surga, Pak? Bisa. Bertobat. Kalau tidak bertobat, tidak bisa. Kalau tidak bisa, Pak, bagaimana, Pak? Tuh, hukumannya berat. Kalau firman Tuhan udah bilang berat, ini sangat berat sekali yang kita tidak pernah bisa pikirkan. Beratnya itu seperti apa? Yang menginjak-injak anak Allah, yang injak-injak nama Yesus, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Mari ketiga, ayat yang 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan atau apapun juga yang engkau mau berikan buat Tuhan, kemana? Ke dalam rumah Tuhan. Ke dalam rumah perbendaharaan, bukan rumah pendeta, bukan kantong pendeta. No. Alkitab nggak bilang kantong pendeta atau rumah pendeta. No. Alkitab tidak bilang juga rekening pendeta, tidak. Tetapi firman Tuhan bilang adalah masuk ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, di gerejaku, di dalam kerajaanku, supaya ada persembahan makanan, supaya ada persediaan makanan. Jadi si pendetanya harus ada di rumah perbendaharaan, harus ada di gereja, nggak boleh kemana-mana deh, harus ada di gereja, dan dia makannya dibuat cukup sama Tuhan. Lewat apa? Lewat persembahan yang diberikan sama jemaat. Pak, jadi untuk pendeta berapa, Pak? 1.500.000. Kok bisa, Pak? Iya. Yang penting pendeta jangan mati aja, untuk makan aja. Saya hitung-hitung ya. Makan itu ya, kalau saya sih 10.000 nasi sama telur cukup saya. Nasi telur cukup saya. Benar, nasi telur cukup. Nasi telur sambal lah, nasi telur sambal. Terus habis itu yang kedua, makan ya, saya makan paling sehari cuma 2 kali aja lah. Nasi telur. Sorenya nasi goreng lah. 15.000. Jadi 10 sama 15, 25.000 saya sehari. 25.000 sehari. 10 hari 250.000. 30 hari berarti 750.000. Saya ngasih 1,5. 750-nya buat Tuhan. Kan supaya hidup doang. Supaya di rumahku ada persediaan makanan. Firman Tuhan bilang untuk pendeta makan aja. Jadi persepuluhan hanya untuk pendeta makan, bukan untuk pendeta jalan-jalan. Pendeta jalan-jalan bagaimana? Pendeta jalan-jalan harus kerja. Yang penting apa sih? Pendeta kagak mati aja. Kan harusnya bener. Tapi ini enggak. Persepuluhan semuanya untuk pendeta. Tuhan bilang, pendeta persepuluhan itu supaya kamu hidup saja. Kamu tuh kagak mati. Bukan untuk memperkaya kamu. Saya korban ini. Lokir total. Nggak ada pendeta yang suka, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Gitu. Yang suka sekarang ini cuma berapa? Kemarin waktu itu 2 orang masih agak suka. Sekarang tinggal 1 orang doang. Tapi terakhir 2 orang yang suka. Tapi kan sekarang sudah mundur dengan 1 lagi.
Jadi tinggal satu orang doang ini. Pendeta ini masih suka sering share firman tuh hanya satu. Sekian banyak lagi, luar biasa banyaknya. Dan saya ini kenal sama pendeta tuh ratusan mungkin ribuan saya punya kali, saya kenal gitu loh. Bukan saya tidak kenal gitu kan. Saya korban di gereja tuh banyak banget gitu. Gereja apa sih? Rata-rata saya pernah korban. Tapi korbannya hanya satu kali saja. Pendeta satu kali saja korban adalah saya. Di mana coba? Di mana-mana banyak. Ya kan? Dari yang di Bekasi gerejanya ya kan tingkat 1 lantai 2, saya korban di lantai 2 habis turun ke lantai 1. Wah, saya korban semuanya kan, tapi cuma sekali. Jadi ngelihat Bekasi cuma sekali. Ya, Kelapa Gading cuma sekali doang udah. Kenapa? Karena diblokir semuanya. Kenapa? Karena pendeta nggak senang ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan yang dibawa persembahan persepuluhannya seluruhnya loh. Bukan 1, bukan 2, tapi seluruhnya ke dalam rumah perbendaharaan. Berarti ke dalam rumah Tuhan, yaitu bagian finance. Bukan si pendeta jadi finance. Banyak gereja pendetanya jadi finance, diolah sama si pendeta semuanya. Enggak, harusnya masuknya di dalam rumah perbendaharaan, berarti masuk ke dalam divisi atau direktorat atau departemen finansial. Nah, lewat departemen finansial, supaya ada persediaan makan di rumahku untuk siapa? Untuk para jemaat yang hadir dan juga untuk si pendeta. Si gembala. Gembalanya untuk apa? Supaya gembalanya jangan mati. Titik. Intinya supaya pendetanya makan. Jangan mati, jangan puasa terus maksudnya. Karena pendeta banyak puasa juga. Karena pendeta kampung itu puasa semuanya itu. Kenapa puasa? Iya Pak, nggak ada yang mau kasih beras Pak. Jadi puasa. Ya kan ada banyak pendeta kampung. Tapi luar biasa. Pendeta kampung dapatnya bukan duit. Bukan. Dapatnya apa? Pisang. Dapatnya pisang. Dulu saya waktu itu kebun. Saya 4 tahun saya. Persembahan saya apa? Setiap minggunya pisang saya. Ini bukan pisang terus saya. Saya bilang, kelihatan gue monyet nih. Tapi akhirnya muka jadi kayak monyet juga. Sering makan pisang misalnya. Ya kan? Persembahan pisang. Nggak ada duit. Pisang semuanya, ya kan? Jadi setiap kali makan, ya kan? Mari, makan Pak. Pisang lagi, ya kan? Ini seluruh persembahan persepuluhan ke dalam perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Pujilah aku firman Tuhan semesta alam, agar aku tidak membuka tingkap langit, tingkap yang mencurahkan berkat kepadamu sampai ke kelimpahan. Yes, saya yakin dan saya juga percaya. Tetapi kita harus tahu, hari ini kita memberikan kepada siapa? Hati-hati, kalau si pendeta nggak jalanin ini semuanya, ya kan? Apa yang kita berikan tidak menjadi. Yeremia 12 ayat 13. Mereka telah menabur gandum. Mereka telah menabur gandum. Mereka memberikan persembahan persepuluhan. Mereka memberikan persembahan. Mereka memberikan buah persembahan. Mereka memberikan buah yang pertama kali. Lewat persembahan. Semua dia berikan buat Tuhan bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dia tabur semuanya. Bagus taburannya. Luar biasa. Bapak pendeta juga lihat. Luar biasa. Orang ini mau menabur. Lanjut. Tapi yang dituai adalah semak duri. Tetapi yang dituai adalah semak. Apa yang engkau tabur, tapi engkau bisa tuai semak duri. Kenapa? Karena engkau tabur yang pertama di tanah yang salah. Yang harusnya engkau nggak menabur di sana. Saya mau bilang, untuk menabur, engkau harus berdoa. Bukan tempat di mana engkau beribadah, bukan tempat di mana engkau berjemaat. Tapi engkau harus berdoa dulu, Tuhan, saya mau menabur di mana tanah yang baik. Tanah yang baik belum tentu di gereja. Tuhan bisa bilang, kamu tabur di tanah yang di seberang sana. Apa itu? Itu panti asuhan. Tabur itu. Tabur. Kan firman Tuhan bilang, harus tabur. Di tanah yang baik. Di tanah yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bukan di gereja si pendeta. Ini yang benar. Pak, harusnya jangan begitu dong Pak. Naburnya di gereja. Karena kita kan makan di gereja. Enggak. Nabur harus dituntun sama Tuhan yang tuntun semuanya. Amin. Supaya apa? Jangan sampai apa yang engkau tabur, engkau menuainya semak duri. Kenapa menuai duri? Karena nggak dituntun sama Tuhan. Asal menabur. Nabur di gereja itu harus juga menabur. Tulis ya kan. Bapak pendeta, ini taburan saya untuk beli misalnya alat musik gitar misalnya. Kalau tidak ada itu, bapak pendetanya nanti beliin hordeng nanti semua. Penuh dengan hordeng kan ini semua. Jadi kasih tahu kalau mau menabur secara spesifik, Anda bilang. Untuk beli alat musik, untuk beli ini, untuk beli ini. Jangan sampai satu, ya kan bapak pendetanya ambil duitnya untuk apa? Pribadi dia, untuk perutnya dia. Tabur gandum, tuanya semak duri.
Amin. Tanahnya harus tanah yang baik. Jangan sampai kita menabur, udah menabur yang baik, yang benar, nabur yang gandum, yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi yang kita tuai adalah semak duri. Kenapa yang semak duri? Karena pendetanya mempergunakan uangnya untuk pribadi dia. Saya bilang, pendeta boleh menggunakan uang buat pribadi, tapi hanya maksimal 1.500.000. Mereka telah bersusah payah, Ya. tetapi usaha mereka tidak berguna. Iya. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Kenapa murka Tuhan yang menyala-nyala? Karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu adalah karena ngeliat si pendeta ngambilin duit Tuhan aja, ngerokin duit Tuhan saja dengan entertainment. Saya nih kalau mau dapat duit itu gampang, bener-bener saya gampang. Orang-orang yang lama saya kontak semuanya, saya mau datang ke rumahnya, kontak aja nih, punya Patrias, Pak Amin, rumah-rumah siapa nih, saya datangin, ya kan? Bohong saya, pulang ke bawa duit apa bohong, 200-300 kasih itu pasti, yakin deh. Apalagi udah doa, datang udah doa, kasih itu yakin itu. Saya kontak yang dulu udah nggak pernah datang, didatangin semuanya, setiap hari aja saya lakuin itu. Tapi nggak berkenan di hadapan Tuhan. Itu hanya entertainment. Nanti si pendeta pakai topeng kebalikan, seakan-akan wah dia melayani jemaat, ya padahal enggak. Dia melayani jemaat karena duit, karena uang. 2 Tawarikh 3:3 ayat 22. 2 Tawarikh 3:3 ayat 22. Ya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Apa yang jahat di mata Tuhan dia lakukan, terus habis itu apa? seperti yang telah dilakukan Manase ayahnya. Iya, terus Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manase ayahnya dan beribadah kepada patung itu. ya, jadi yang kedua adalah beribadah kepada Allah-Allah lain yang bukan adalah Yesus Kristus. Itu adalah suatu kejahatan di mata Tuhan. Itu Raja 13:11 saya katakan. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Salomo ini adalah orang Kristen. Bapaknya siapa namanya? Hah? Bapaknya Salomo siapa? Abraham. Bapaknya Salomo siapa? Daud. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Ya. dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan Tidak seperti Daud. sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti ayahnya Daud. Dia nggak ngikutin Daud. Dia nggak sepenuh hati, dia setengah-setengah ikut Tuhannya. Ada di gerejanya juga setengah-setengah, main musik juga setengah-setengah, jadi WM juga setengah-setengah. Semuanya setengah-setengah adalah hidupnya dia. Maka itu dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. 2 Tawarikh 36 ayat 12. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lagi lalu. dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia. Tidak merendahkan diri. Ini kejahatan di mata Tuhan. Termasuk 4 adalah tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia merasa sombong, dia merasa hebat, dia merasa dia menguasai semuanya, dia punya kemampuan dan lain-lain semuanya. Mohon maaf, Tuhan akan rendahkan. 2 Tawarikh 29 ayat 6. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, Ya, telah berubah setia. Tadinya setia, sekarang jadi tidak setia lagi. Ini paling hal yang sangat-sangat harus kita waspadai. Tadinya kita setia dan saat ini kita tidak setia lagi. Dan ini yang dilakukan sama siapa? Nenek moyang kita. Lanjutkan lagi. mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Mereka dan kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan apa? Tidak setia lagi sama Tuhan. Yang tadinya datang setia kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, setia baca firman, setia komunikasi dengan Tuhan, setia semuanya. Dan akhirnya dia berbalik dan dia tidak setia lagi. Lanjut. telah meninggalkannya. Ya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Amin. Yang tadinya setia jadi tidak setia. Hati-hati dengan ketidaksetiaan kita di hadapan Tuhan. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ya. ia telah merendahkan dirinya Ya. dan taat sampai mati, Dan taat sampai mati, sampai setia dia sampai mati. Bahkan apa? bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, 2 Timotius 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, Ya. jika kita mati dengan dia, Ya. kita pun akan hidup dengan dia. Iya, betul. Lanjut. Jika kita bertekun, Iya. kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Iya, betul. Jika kita menyangkal dia, Ya. dia pun akan menyangkal kita. Jika kita menyangkal dia, dia juga akan menyangkal kita. Tetapi ayat 13, Jika kita tidak setia, jika kita tidak setia, firman Tuhan bilang, terus dia tetap setia. dia tetap setia. Ini luar biasa. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kenapa dia tetap setia? Kenapa? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena dia tak bisa sangkali dirinya. Dia tetap setia di dalam kehidupan kita. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Makanya hari ini taat dan setia adalah prototipe dari Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan.